Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio bersama saya Ibu Ardiani Fadila. Pada kali ini kita akan membahas mengenai risk and return pada portofolio. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu kita mampu menghitung return dan risk suatu aset dan kemudian bagaimana membentuk portofolio berdasarkan teori dari Markowitz dan CAPM. Selanjutnya, sebelum kita mampu menghitung return and risk, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan return. Orang-orang pada umumnya bermotivasi untuk berinvestasi dalam suatu aset karena return yang diharapkan. Nah, dalam bahasa Indonesia, return itu kita sebut dengan imbal hasil atau tingkat keuntungan dari suatu investasi atau yaitu imbalan atas berinvestasi. Return sendiri berasal dari dua sumber, salah satunya pembayaran periodik seperti dividen ketika berinvestasi pada saham atau bunga ketika kita berinvestasi pada obligasi. Dan sumber lainnya yaitu perubahan harga dalam investasi tersebut. Kita menyebut dua komponen ini sebagai tingkat imbal hasil, yaitu current income atau capital gain atau capital loss ketika kita untung atau rugi. Nah, selanjutnya apa itu definisi return? Return adalah keuntungan atau kerugian total pada sebuah investasi. Di sini ada dua komponen return, ada expected return atau tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, diantisipasi oleh seorang investor dari suatu aset berdasarkan harganya, potensi pertumbuhan, dan lain-lain. Kemudian ada required return, tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh seorang investor pada suatu aset mengingat resiko dan tingkat suku bunga pasar. Di mana rumus menghitung return yaitu nilai akhir dikurang nilai awal atau harga jual dikurangi harga beli. Itu adalah kita menghitung imbal hasil kita dari suatu investasi. Nah, kita berbicara mengenai imbal hasil, tentunya ada risiko yang mengikuti atau risiko yang melekat. Yaitu bisa kita lihat definisi risiko di slide selanjutnya, yaitu risiko dalam konteks bisnis dan keuangan didefinisikan sebagai kemungkinan mengalami bisnis kerugian atau kerugian keuangan. Aset maupun itu real atau aset keuangan memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar, dianggap lebih beresiko daripada kemungkinan kerugian yang lebih rendah. Nah, komponen resiko itu ada dua. Bisa kita lihat dari slide selanjutnya, yaitu ada dua jenis resiko sistematis atau kita sebut resiko pasar, dan resiko non-sistematik atau unit risk. Nah, resiko sistematis ini terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan dan tidak bisa kita hindari. Contohnya resiko bunga, resiko inflasi, resiko nilai tukar, atau resiko politik. Risiko pasar ini disebut juga dengan beta. Dan kemudian ada risiko unique risk atau risiko unsistematis. Nah, risiko ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada perusahaan. Nah, risiko inilah yang bisa kita diversifikasi, bisa kita kurangi. Contohnya risiko bisnis, risiko persaingan, risiko hukum, atau risiko peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau industri tertentu. Sehingga di slide selanjutnya, total risk adalah komponen atau penjumlahan dari systematic risk ditambah dengan resiko non-sistematis. Kita sebut resiko total. Nah, resiko total itu adalah pengukuran yang kita sering sebut sebagai standar deviasi. Untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, resiko tidak sistematis sangatlah kecil. Oleh karena itu, resiko total yaitu resiko portofolio yang terdiversifikasi secara praktis setara dengan resiko sistematis. Nah, ini adalah menjadi kunci di mana standar deviasi adalah pengukuran atau proksi dari total risk, di mana total risk komponennya adalah resiko sistematis dan resiko non-sistematis. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian atau return. Di sini bisa kita lihat garis ke atas ada return dan garis ke sampingnya adalah standar deviasi. Di mana semakin tinggi resiko, maka potensi keuntungan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah resiko, potensi keuntungan akan semakin rendah juga. Nah, ini kita sebut risk and return trade-off. Di sini adalah prinsip investasi di mana semakin tinggi resikonya juga akan berpotensi menaikkan return juga dan juga sebaliknya. Di sini bisa kita lihat hubungan antara resiko dan tingkat imbal hasil. Nah, bagaimana menghitung risk and return? Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Formulanya adalah kita menghitung expected return terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah return dikali probabilitas. Nah, ini adalah expected return untuk suatu aset. Kemudian kita menghitung resikonya, standar deviasi, dengan rumus yang terlampir di slide ini. Nah, melalui rumus-rumus ini kita akan belajar menghitung bersama-sama step by step melalui rumus dasar menghitung
resiko dan risk terhadap suatu aset. Nah, sekian dari video ini mengenai pengukuran konsep dasar risk and return. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.